عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berada di atas titian ilmu, jembatan ilmu yang merupakan senjata bagi orang-orang yang menginginkan dunia dan akhirat. Saya milih dunia, ilmu. Saya milih akhirat, ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia menggunakan apa? Menggunakan ilmu juga. Artinya bagaimana? Untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla dengan beribadah. Ibadah itu butuh kepada modal utama yang dinamakan dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Ya, entah ibadahnya salah atau ibadahnya ngawur, ibadahnya keluar dari tauhid, ibadahnya keluar dari sun. Sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengqadha salat-salat sunnah rawatib yang beliau tinggalkan karena ada uzur. Qala, beliau mengatakan, arrasna ma'a Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam nastayqiz hatta tala'at asy-syamsu. Kami tidak bangun sampai terbitnya matahari. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyakhudh kullu rajulin bi ra'si rahilatihi. Hendaklah masing-masing menuntun kepala ontanya atau hewan tunggangannya. Jadi
Nabi enta telat urah salat subuh, ya. Kenapa? Fa inna hadza manzilun hadarana fihi syaitan. Tempat ini sudah ditempati oleh syaitan. Ya. Lamun takirang kelolosan tinduk pin sopok kamar, ya, pepindah. Ya. Kalau kita tinggal di suatu tempat, qala fa'alna. Kemudian kami pun melakukannya. Masing-masing sahabat apa? Memegang kepala ontanya berpindah. Tsumma da'a bil ma'i fatawadda'a. Kemudian beliau meminta air kemudian berwudu. Matahari wah terang jamak gini jana. Ya, Nabi SAW sholat qobliyah subuh sudah apa terbit? Terbit matahari. Summa uqimatis shalah. Kemudian dikumandangkan iqamah. Fasallal ghadah. Barulah beliau sholat fajar. Jadi sholat subuh itu ada beberapa bahasa. Ada sholatul fajar, sholat fajar. Sholatus subuh, sholat subuh. Bahasa yang lain, bahasa dalil, sholatul ghadah. Sholatul ghadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengqadha, ya, salat ba'diyah zuhur 2 rakaat setelah salat asar. Nabi SAW pernah mengqadha ba'diyah zuhur 2 rakaat setelah salat asar. Salat sita gawe wah zohor gawe na piran wah asar si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Akhirnya para sahabat bertanya, apa katanya? Ya, kenapa engkau melakukan sholat 2 rakaat wahai Rasulullah? Sholat Nabi niki gawe pelungguh. Sholat apa yang kau kerjakan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaannya. Salat apa ke ini yang mana? Ya, mungkin baru dilihat. Biasalah munteng kita amalan baru nih, kita gerang tertaget para jamaah. Sahabat ngenuang kuda masih.
Para sahabat juga kalau melihat suatu amalan yang baru dikerjakan oleh Nabi SAW, akhirnya bertanya, lamun itan dek nyanyala itan engkah, lamun nebru kita tanya. Itu kata Nabi SAW, lamun dek tatau dendek nyanyala beketoan. Makanya apa kata Nabi SAW? Ala sa'alu hina jahilu, kan yakna pada beketoan lamun yak ada tuang. Kenapa tidak bertanya tatkala mereka tidak tahu. Nah ini ajaran itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun yak tetuang apa tegawe beketoan. Dendek nyanyel. Apa kata Nabi SAW menjawab pertanyaan ini? Innahu atani nasun min abdil qais fashagaluni an raq'atain allataini ba'da zuhri. Sesungguhnya telah datang kepadaku utusan-utusan dari kabilah Abdul Qais. Mereka menyibukkan yang ketiga yang diqada oleh Nabi SAW adalah qabliyah zuhur. Qabliyah empat rakaat, no, 4 rakaat. Alhamdulillah. Qabliyah zuhur itu berapa? 4 rakaat. Berapa Mas Selamat? Dua. Berarti berapa? 4. Baik. Kita baca dalil. Kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri sallahunna ba'dahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau tidak salat 4 rakaat sebelum zuhur, beliau mengerjakannya setelah zuhur.
kasih lolos para jamaah. Nah, inilah keindahan syariat Islam ini para jamaah. Amalan yang kita luput darinya, amalan yang sudah kita tinggalkan, bisa kita qada dia untuk menebus kembali pahala yang hilang, untuk mendapatkan pahala yang sebelumnya sudah ya tertinggal. Tapi dengan diqada kita akan kembali mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Ini beberapa salat yang diqada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang biasa salat qabliyah apa? Alaihi wasallam. Taib, salat yang diqada berikutnya. Salat yang diqada berikutnya adalah salat witir. Salat terakhir malam. Namun lihat Taib. Salat witir ya para jamaah yang dimuliakan, bagian dari salat malam yang dikerjakan secara ganjil, entah di awal Abu Hurairah, wa an utira qabla an anam. Aku witir sebelum tidur. Awal apa terakhir? Awal. Makanya Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyukum khafa alla yaqumu min akhiril lail falyutir awwalahu. Sai takut yakna uras pin akhir kelem. Nah, dek ke penutup salat jamarina, dek kena salat di akhir malam, mana bah? Oh, na akhir kalam je subuh, akhir kalam wah ino. Ayo, lawan asan subaci apa ngana bro? Salat ganjil ngana mah, maghrib witir wah itu ngana jangan ngone itu witir wah. Ya dari tadi sudah kita witir.
Jelas para jamaah ini? Masya Allah. Mati bagus ingat anak kah? Tima awah putih bulu nah. Nah para jamaah wah putih bulu itu lagu masih bagus ingat anda ini. Tira Amarina bro 2210 2210. Ayo hafal 2210 2210 itu riwayat Aisyah, istri beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza fatathu salatu minal lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau luput darinya caran pelungguh ya mengqadha witir itu ditambah jadi genap. Misalkan Abu Paris witirnya 5 jadi 6 kalau diqadha. Witirnya 7 jadi 8. Witir 11 jadi 12. Itu cara mengqadhanya. Jelas para jamaah? Ya cara enten ini apa mengqadha witir. Kalau sholat yang lain tetap caranya per jam, tidak usah dirubah. Ya yakin bareh kusok ada apa qobliyah subuh 3 rakaat isi bae rombon ya. Ya, honda. Ya yang ditambah adalah cuman apa? Kita akan baca beberapa hadis dari Umdatul Ahkam. Ketika terbit matahari 1, 2. Kedua apa nih? Itu waktunya. Ya. Sama seperti ketika terbit matahari sampai setinggi tom. Itu sekitar berapa menit? 15 menit juga. Nah, 3 setelah sholat asar. Nah, tinggal 2.
lagu ini terinjauh ini. Nggak hainau terakhir ini coba mau hadiah apa aja aja. Aduh, urung hadiah. Aduh, mana Bu Paris? Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini 5 waktu salat. Kita ulang. Ketika terbenamnya matahari. Ini 5 waktu dilarang sholat. Taib, kita baca dalilnya. Wa ardahum setelah salat asar sampai terbenam. Dapat berapa kita ini? 2. Taib, kita baca dalil berikutnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan terbitnya matahari dengan jaraknya setinggi tombak itu sekitar 15 menit. Ya kita langsung salat syuruk. Oh tiuk jelo Allahu Akbar deka. Ya ke matahari. Nah. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalil lain menunjukkan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Uqbah bin Amir, "Thalathu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana." 3 waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat dan mengubur orang mati. 3 waktu dilarang untuk apa? Salat. Ada 3 waktu. Padahal dalil yang lain menunjukkan berapa jadinya? 5. Ingat kaidah ini.
Dalam hadis Nabi mengatakan khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara fitrah. Padahal dalam riwayat yang lain asyrun minal fitrah. 10 dari fitrah. Angka di situ hanya pengabaran, bukan pembata. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu solat yang dipersaksikan malaikat. Nah, perhatikan solat ini, solat yang disaksikan malaikat. Kata Nabi SAW dari hadis Amr ibn Abasah. Ini ada cerita sedikit. Pegawaian dengan ini, wah orang-orang ini tidak benar ini. Allah berikan apa? Fitrah. Ini Amr ibn Abasah. Wa hum ya'budun al-awthan. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Faqa'adtu ala rahilati. Dia datang dari Madinah. Ini dia dengar berita di Madinah, ada seorang nabi diutus membawa berita. Aku segera menunggang ontaku datang ke kota Makkah. Para jamaah, saking penasaran, saya sih datang ngaku diri Nabi ini, ditunggang kendaraannya menuju kota Makkah. Pada saat itu kata Amr bin Abasah, Nabi dakwahnya sembunyi. Tidak aman. Faqultu lahu ma anta. Saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya pelungguh, siapa engkau? Ana nabiyyun, saya seorang nabi. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nabiyyun. Dia enggak paham, lihat. Apa namanya nabi katanya? Bingung dia. Karena ini istilah apa? Arsalani bisilatir rahim wa kasril awthan wa an yuwahhidallah wa la yusyriku bihi syai'a. Aku diutus untuk hadza. Siapa yang mengikutimu pada ajaranmu ini katanya. Saya kan campil di dakwah ini. Dijawab oleh Nabi, hurrun wa abdun, ada orang yang merdeka dan ada yang budak. Pada saat itu bersama Nabi cuman siapa? Abu Bakar dan Bilal. Cuma dua pada jamaah. Ya, siapa? Abu Bakar dan Bilal. Ya, lihat Nabi SAW tidak pernah putus
ke kota Madinah. Apa jawaban Nabi SAW? Innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadza. Engkau tak sanggup untuk memikul hal ini saat ini, katanya. Ya pe sanggup nenek aja. Kalau engkau sudah mendengar aku dimenangkan, baru kau datang kepada aku. Ini pesan Nabi kepada Amr. Akhirnya pulang dengan menyembunyikan keislamannya. Boleh. Ya. Kemudian dia juga bahagia mendengar itu. Dia datang langsung bertemu dengan Nabi sallallahu. Yang dikatakan, "Oh Rasulullah, kau kenal aku masih?" Qala na'am, alladzi laqitani bi Makkah. Iya. Salat yang dipersaksikan oleh malaikat. Kata Nabi SAW, "Salli salatas subhi." Salatlah engkau salat subuh. Thumma qsur 'anis salati hatta tartafi'a asy-syamsu qida. Setan. Berarti setan itu punya dua tanduk para jamaah. Matahari terbit di antara dua tanduk setan, dan saat itulah orang-orang kufar sujud kepada matahari. Makanya kita dilarang sholat pada waktu terlarang. Apa alasannya? Agar tidak disaksikan oleh para malaikat hingga bayangan terpisah dari tombaknya. Artinya ketika matahari di mana? Di tengah. Berarti waktu sholat duha itu adalah sholat yang dipersaksikan oleh apa? Malaikat. Satu sholat yang dipersaksikan oleh malaikat adalah apa? Sholat duha. Wah, para jamaah ini, siapa yang ngasih tahu Nabi ini? Siapa yang ngasih tahu sahabat ini? Rasulullah SAW. Siapa namanya? Amr ibn Abasah.
Thumma qsur anis shalah. Ketika matahari di tengah, jangan salat. Fa innahu hina idin tusjaru jahannam. Nah, kenapa dilarang salat pada saat itu? Karena itu neraka jahanam sedang dinyalakan apinya. Pas matahari di tengah itu, kata Nabi, tusjaru jahannam, pada saat itu dinyalakan neraka jahanam. Tahu kan engkau waktu piran penyala neraka jahanam si Nabi, si Allah ini? Kapan? Ketika matahari di tengah. Fa idza aqbalal Kemudian pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita kembali pembahasan kita. Bagaimana hukum salat ketika kapan? Bagaimana hukum mengqada salat ketika salat sunnah rawatib, mengqada salat sunnah rawatib di waktu terlarang. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Fil awqatil manhiya anha wa huwa madhhab Syafi'iyah. Salat sunnah rawatib itu diqada pada waktu terlarang. Kata Imam Nawawi, ya, fa madhhabuna anna an-nahya 'anis salati fi hadhihi al-awqat innama terlarang. Simbe kenana para jamaah salat siara sebabna. Contoh salat ketika orang ketiduran. Tinduk urah-urah jam setengah balu. Jelas para jamaah? Nah, maka azan dulu mengunujan. Azan dulu.
Alhamdulillah, salatu was terbitnya matahari setinggi tombak waktu salat duha tersebut. Ya, karena itu yang terbebas dari waktu terlarang. Nah, Allah taala a'lam wa alam. Mau kadang saya oke. Ataukah juga disyariatkan bagi umatnya? Ataukah itu 2 rakaat yang dikodok sebagaimana yang tadi setelah 2 rakaat setelah zuhur yang dikodok? Paham para jemaah? Ya, paham apa enggak ini? Jadi ada 3 dalil di sini yang menyebabkan para ulama apa? Berbeda pendapat. Satu dalil mengatakan itu khususan Nabi SAW karena Nabi selalu menjaganya. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha karena beliau paling tahu ibadah Nabi dalam rumahnya. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah. Nah, itu hadisnya Aisyah, ya kan? Tapi ya Nabi kan terus menerus melakukannya, maka tidak mungkin itu adalah qabliyah ba'diyah yang diqodok. Ya antara 2 kekhususan ataukah memang disunnahkan bagi umatnya. Tapi makanya nyomel ba'diyah anu kah?
apa namanya, dikejar sama mengkodok itu ketika ada uzur. Tidak punya waktu luang, dikejar sama pekerjaan misalkan, ya kan dia mungkin bilang jauh tepali si pegawaian deh. Nah, ada pertanyaan yang lain? Apa kado sila? Tidak ada sholat setelah sholat asar. Lalu yang bilang lulusan waktu asar Ustaz, kira-kira masih waktu asar atau sholat jam 5. Oh iya. Bagus pertanyaannya juga para jamaah ini. Kata lab jelo. Nah, para ulama mengatakan, di antaranya ulama madhab Syafi'i, kalau sholat yang memiliki sebab itu boleh dikodok kapanpun meskipun waktu yang terlarang, dengan dalil hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran, hendaklah dia sholat ketika mengingatnya. Jadi ya kanggo geger dan kerja. Jadi jangan sengaja tuh bareh we ngono. Ya. Orang ya kalau ya wakilang itu kalau menuju para jamaah juga. Misal. Enggak. La ilaha illallah. Abu Faris bertanya, sudah niat witir katanya, nanti saya bangun katanya. Tahu-tahu kelolosan, sudah terahim, udah amal-amalan, ya selakar macem kah? Ya, boleh nggak saya mainkan 1 rakaat katanya? Iya, sudah selama belum. Baik, apa kades kah? Dalam urusan berjamaah, kami itu yang tadi ngomong ahsab dari bed utama tasabulin di kanan imam atau pada sabtai kanan dan kiri. Bed utama. Taib. Sab yang depan, masya Allah, ini ia berkah nengkas gaji jamaah itu para jamaah ini. Jadi semua dapat sab pertama. Tiba nyebok, tiba masbuk, lagu mau lagu, sab B tapi sab pertama, lagu telur rakaat. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang
ya sholat di bagian tanggal 25. Berarti 25 rombok tanggal 3 Zulhijjah masih itu. Terus ambengan bisa itu pada jamaah? Assalamualaikum.